Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Untuk penonton dan PPT-nya nanti siang ya Ibu kirim ya, karena tadi Ibu nggak keburu karena pagi tadi Ibu nggak sarapan, cuman minum susu aja, jadi tadi makan dulu ya, nggak keburu. Nanti insya Allah nanti siang ini Ibu kirim. Oke, sekarang IT yang kedua adalah tentang senyawa organik dan senyawa obat. Ada pertanyaan, apa beda antara unsur dan senyawa? Jangan angkat tangan. Kalau rame gak kedengeran, angkat tangan. Usahakan tertib, biar angkat nantinya, biar kedengeran semua. Gimana? Siapa yang tahu apa itu unsur? Yang di rumah silakan. Ada yang tahu? Apa itu unsur? Ya, Bu. Emang segini dinginnya? Enggak dingin. Apa itu unsur? Nah, balik. Kamu jawab unsur yang Baik, terima kasih atas perkenalkan. Nama saya Putri dan saya akan menjawab apa unsur, yaitu tunggal yang terdiri dari satu tidak bisa diuraikan. Yoma Putra dari Omega. Jadi untuk sesuatu yang terhubungan antara beberapa kelebihannya. Contohnya mana? Setuju semua nggak? Setuju? Nggak ada yang bantah. Yang di rumah tolong ya. Itu nggak ada orangnya, sebaiknya keluar aja. Muhammad apa Farhan ya, Ananda Rahmadani apa keluar aja kalau nggak ada orangnya. Kalau nggak mau kuliah nggak usah ini, nggak usah masuk. Ada kuota nggak yang ngurus? Ada, dok. Ya. Ya, ada, Bu. Pria? Ada, Bu. Ya, Bu. Pria? Ya, Bu. Bentar, Bu. Pria? Ya, Bu. Ya, Bu. Ini kebiasaan kalau kuliah online tuh gitu ya. Ya, Bu. Siapa yang Indra ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Orang atau 2 orang?
Tadi lihat ya, soalnya Ibu kasih kan. Kalau kalian perhatiin pasti bisa jawab kan? Nah, nanti nilai yang kecil nyalain Ibu. Dosennya nggak bener, padahal dosennya udah ngajari bener-bener gitu ya. Tolong ini, dicek lagi ini. Terus kayak Amira nah, nggak ada juga nah. Catat bikin, ambil kertasin, catatin. Makasih. Bu Patu cerewet ya. Emang terkenal cerewet. Mama lah. Tapi demi kalian. Oke. Jadi unsur itu senyawa tunggal ya. Dia tidak bisa terpecahkan menjadi yang lain ya. Sedangkan senyawa itu dia adalah gabungan dari beberapa unsur. Jadi senyawa itu mempunyai sifat biasanya merupakan sifat yang berbeda dari unsur pembentuknya sendiri. Untuk senyawa ini ada dua macam, ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik apa artinya? Senyawa yang bisa terurai, yang biasanya memiliki unsur C, H, O, N, P, dan kadang-kadang S. Kalau senyawa anorganik, senyawa yang memiliki selain dari senyawa yang tadi yang organik ya. Apa contoh senyawa anorganik? Besi ya, oke. Besi itu sebenarnya kalau besi yang seperti itu ya, itu bukan besi Fe, tapi gabungan dari beberapa logam. Contohnya PVC, polyvinyl klorid. Ada C, ada H, bentuk benzen ya, dan ada klorida. Nah, itu adalah senyawa anorganik. Kalau contoh senyawa organik apa? Apa contoh senyawa organik? Hah? Apa C6H12O6 itu apa? Glukosa. Oke, apa lagi? Karena C6H12O6 itu macam-macam. Ada galaktosa juga. Ada laktosa. Oke, apa lagi? Alkohol. Apa lagi? Ester. Nah, itu adalah senyawa organik. Jadi terdiri C, H, O, dan N. Kadang ada P, kadang ada S. Contohnya organik nih, ya. Ini ada pigmen, ada obat, ada minyak atsiri, ada juga pewarna ya. Nah, yang di teko itu bukan teh ya. Itu adalah minyak atsiri. Tahu kalian minyak atsiri? Minyak atsiri itu bau khas dari tanaman itu. Contohnya, mawar kan baunya seperti itu. Serai baunya itu. Itu karena apa? Karena ada kandungan minyak terbang yang mempunyai bau khas dari tanaman itu, dan namanya minyak atsiri. Ada DNA, kemudian ada obat, ada pigmen, dan ada minyak atsiri. Yang pertama adalah senyawa organik berdasarkan gugus fungsi. Hidrokarbon. Kalau dinyamakan hidrokarbon berarti senyawa itu terdiri dari hidrogen dan karbon. Yang pertama adalah alkana. Alkana ini lantai lurus biasa. Sifatnya dia parafin ya, kurang reaktif, bereaksi. Titik didih, titik delenya makin meningkat dengan tingginya meningkatnya BM. Dia sukar larut dalam air tapi larut dalam pelarut organik. Apa contoh pelarut organik? Etanol, metanol, etilastat itu semuanya adalah pelarut organik. Manfaat alkana yang pertama adalah C2 sampai C1 C2 adalah gas alam. Ada juga C3 sampai C4 itu LPG. Kemudian C5 sampai C8 gasolin. Kemudian C9 sampai C16 diesel, kerosen, dan jet oil. Kemudian
C17 ke atas, ini adalah minyak pelumas ya. Kemudian untuk yang bentuk utuh ini biasanya pada saat penambangan petroleum. Nah, isomer dari alkana ini mempunyai isomer struktur, di mana dia rumus molekul yang sama, tapi berbeda bentuknya. Ya, di sini terlihat dia mempunyai rumus molekul yang sama, tapi beda bentuk. Ini akan mempengaruhi pada titik didihnya. Pada posisi lurus biasa, ini akan mempunyai titik didihnya 1 derajat, sedangkan pada saat dia isopropil, dia akan terbentuk minus 15 derajat Celcius. Yang kedua adalah alkena. Alkena beda dengan alkana. Alkana tidak ada ikatan rangkap, alkena ada ikatan rangkap, di dalamnya. Jika terdapat pada C yang di atas 4, ini nomorannya digunakan di mana ikatan rangkap itu mempunyai C yang paling rendah. Masih ingat kan itu? Nah, kemudian sifatnya untuk alkana ini adalah dia mudah berjelaga kalau seandainya dia dibakar. Kemudian dapat berpolimerisasi ya. Kemudian juga dapat mengadisi dengan H2, halogen ataupun halogen hibrida. Ada aturan Markovnikov di sini halogen hibridanya. Halogen hibrida ini ya, jika dia mengalami mengadisi suatu senyawa, maka atom halogen dari halogen hibrida ini akan terikat pada C yang berisi atom H yang paling sedikit. Sedangkan hibridanya itu hanya akan terikat pada atom C yang mempunyai H yang paling banyak. Nggak bisa nulis ya. Atau pakai whiteboard di sini ya. Contohnya ya, kelihatan nggak ada rumah ya. Misalnya ya, kita ambil C, dengan HCl misalnya. Maka H3C, CH2, C, H, C, H3 di sini jadi Cl. Jadi L ini Cl akan berikatan pada C yang punya H lebih sedikit, sedangkan H ini akan berikatan pada C yang mempunyai H paling banyak. Ingat ya? Nah, oke. Selanjutnya ada aturan Sadek-Wagner. Ini berisi kalau seandainya nih contohnya ya, dia sama-sama mempunyai H yang sama. Bagaimana ini? Maka adisi ini akan terjadi, dia melihat cincin sampingnya. Cincin sampingnya mempunyai berapa yang paling banyak. Jadi seperti sini, CH di sini mempunyai CH3, CH di sini dia mempunyai C2H5. Maka H akan berpindah ke arah sebelah kiri karena dia mempunyai etana. Sedangkan I dia akan berpindah ke
yang mempunyai metana. Seperti itu ya. Benzen adalah contoh salah satu senyawa alkena. Dia bisa mengalami perpindahan ya, cincin lengkap di dalam cincin 6 tersebut. Makanya kadang-kadang kalau kita menggambar benzen itu cukup dengan gini saja. Kadang-kadang seperti ini saja. Kenapa? Karena ikatan rangkapnya bisa di mana saja, karena dia bisa beresonansi. Ya, bisa beresonansi, bisa menjadi ini, ya. Makanya kadang-kadang dibuat lingkaran. Nah, salah satu sifat dari alkena ini adalah kelebihannya, dia bisa mengalami isomer geometri. Untuk hidrokarbon yang lain tidak bisa, hanya alkena yang bisa. Di sini contohnya senyawa ini ya, dia akan bersebelahan, cis 2 pentena. Lihat tadi C yang mempunyai ikatan rangkap itu diberi nomor yang paling rendah. Ingat itu ya, pelajar SMA ya. Nah, jadi sini yang C kedua. Kalau dari sini C yang ketiga. Makanya C yang C2 ya diambil ya. Jadi cis 2 pentena ya. Sedangkan sini adalah trans, dia berseberangan, trans 2 pentena. Ini akan pengaruhi pada titik didihnya, berbeda sekitar 0,5 derajat Celcius. Yang terakhir adalah di golongan hidrokarbon ini alkuna. Dia mempunyai ikatan rangkap 3. Wujudnya ini biasa gas, bisa cair, bisa juga padat. Tidak larut dalam air dan bersifat netral. Salah satu kegunaan alkuna ini adalah contohnya etuna, digunakan sebagai gas zat anestesi umum, berbentuk gas dan aromanya harum yang lembut. Tapi Ibu belum tahunya gimana ya. Kemudian alkohol. Oke. Kalau kalian untuk praktikum, misalnya Bu ada keluar gas, Bu ada terbentuk endapan, Bu ada terbentuk cincin. Jadi bukan cuma warna saja, cincinnya warna apa? Bu ada keluar gelembung udara. Seperti itu. Dan satu lagi, kalau terbentuk reaksi itu di dalam berarti bisa disebutkan bahwa itu terbentuk endapan. Warna yang keruh, kalau dibiarkan lama-lama dia akan terbentuk endapan. Makanya hasilnya nanti, hasil reaksinya bahwa endapan berwarna kuning. Dia keruh, misalnya kuning keruh. Nah, sebutkan bahwa, bukan sebutkan kuning keruh, terbentuk endapan. Seperti itu, endapan berwarna kuning. Oke, untuk secara umum, alkohol yang dimasuk di sini, kalau kita praktikum, alkohol yang disebutkan adalah etanol, bukan metanol. Ya, jadi kalau disebutkan alkohol, secara umum juga disebutkan alkohol itu adalah etanol. Alkohol ini ada 3 macam, primer, sekunder, dan tersier. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah letak dari OH-nya. Kalau OH-nya terletak pada C primer, maka dia disebut dengan alkohol primer. Tapi kalau OH-nya terletak pada C sekunder, maka disebut dengan alkohol sekunder. Begitu juga dengan tersier. Sifat alkohol, yang pertama, titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi jika berat mukulnya makin besar. Kelarutannya dalam air ini untuk metanol, etanol, dan propanol ini bisa dengan semua pembandingan. Tapi dengan bertambahnya alkohol ini, maka kelarutannya akan berkurang. Kemudian sifat dari alkohol ini yang pertama adalah dia bisa dioksidasi. Alkohol primer dioksidasi akan menjadi aldehid. Kemudian aldehid dioksidasi menjadi asam karboksilat. Apakah bisa alkohol primer dioksidasi langsung menjadi asam karboksilat? Tidak. Jadi dia harus mengalami 2 kali oksidasi.
Senyawa apa pengoksidasi? Apa? PSMA ada tuh kan? Apa? Sulfat. KMN 4 itu salah satunya ya. CR4 juga bisa ya, K2 CR4. Kemudian alkohol sekunder dioksidasi ini akan menjadi keton. Tapi alkohol tersier dioksidasi dalam suasana asam dia tidak akan bereaksi, tapi dalam suasana basah dia akan terjadi suatu dehidrasi atau keluarnya air dari alkohol tersebut. Kegunaan alkohol yang pertama metanol untuk polimer. Yang kedua adalah etanol untuk pelarut bahan bakar dan untuk minuman. Yang ketiga adalah etilen glikol untuk bahan anti beku pada radiator mobil. Kemudian gliserol untuk pelarut obat batuk. Jadi kalau untuk minuman ya, kalau seandainya berkadar alkohol itu adalah etanol. Tapi kalian tahu dengan tua yang diproduksi secara tradisional itu berbahaya. Berbahaya kenapa? Karena fermentasi, alkohol difermentasi dari apa? Dari Glukosa. ya tape, difermentasi dari mana? Dari tape. Karbohidrat difermentasi menjadi glukosa. Kemudian glukosa akan difermentasi menjadi alkohol. Jadi selalu dia karbohidrat. Kayak tape. Tape dari mana? Dari singkong. Singkong ada mengandung apa? Karbohidrat. Tape beras, tape ketan. Ketan mengandung karbohidrat. Nah, jadi proses fermentasi pembuatan alkohol secara tradisional itu harusnya karbohidrat terpecah menjadi glukosa, glukosa difermentasi menjadi alkohol. Harusnya terbentuk etanol. Harusnya terbentuk etanol. Tetapi bisa terjadi di situ fermentasinya tidak sempurna sehingga terpecah menjadi metanol. Jadi ada metanol, ada etanol. Perbedaan keduanya ini cukup tinggi. Kalau metanol titik didihnya sekitar 45 derajat Celcius, sedangkan etanol 67 derajat Celcius. Apakah bisa dipisahkan antara metanol dan etanol? Misalnya nih, dalam ini nih ya, ini hasil kita ambil aja. Ini adalah hasil dari fermentasi. Di sini ada etanol dan ada metanol. Bagaimana cara memisahkannya? Sedangkan secara kasat mata tidak terlihat. Bagaimana caranya? Gimana? Didestilasi pada suhu berapa? Hah? Yang pertama 45 sama 67. Mana yang dipakai? 45. Jadi didestilasi pada suhu yang mana yang paling rendah. Didestilasi nanti diharapkan metanol itu menguap, jadi tinggal etanol. Nah, fermentasi secara lokal atau rumahan itu tergabung antara etanol dengan metanol. Makanya kadang-kadang masyarakat yang meminum minuman keras tersebut akhirnya menjadi keracunan. Etanol kena mata bisa menyebabkan kebutaan, dan kalau konsumsi yang terlalu banyak itu akan menyebabkan koma dan bisa menyebabkan kematian. Makanya berbahaya. Kalau kalian makan tape ya, makan tape udah rasa asam, jangan diminum lagi, jangan dimakan lagi. Kenapa? Karena bukan menjadi glukosa, tapi sudah menjadi alkohol. Yang bilang nggak mau makan alkohol, Bu, tapi kalau makan tape yang asam-asam mau. Padahal itu adalah alkohol, ya. Kemudian ada juga gliserol, nih gliserol ya, pelarut obat batuk. Itu juga alkohol. Tapi bagaimana kita tahu pelarut dari obat batuk itu alkohol atau bukan? Kalau pas kita minum, dia rasa seperti gigit semut, ada kan nyut-nyut gitu ya. Nah, itu pelarutnya biasanya adalah alkohol. Jadi kalau nanti kalian sudah jadi dokter, memberi obat batuk ke anak-anak, jangan dikasih yang pelarutnya gliserol. Pasti anaknya nggak mau minum lagi, nggak akan enak. Kasihlah yang berbahan sirup. Nah, anak-anaknya mau minum obat ya. Kemudian eter.
Ether ini berbau sedap dan suka larut dalam air. Sebenarnya kalau menurut Ibu enggak bau sedap sih. Enggak enak baunya. Ether itu kalau kita buka sampai ke rumah bau badan kita ether semua. Terasa banget, bukan sedap kalau menurut Ibu sih. Kemudian suku rendahnya mudah menguap dan uapnya mudah terbakar. Ingat, kalau kalian praktikum nanti, ether jangan dekatkan dengan api. Kita selalu pakai api setiap hari. Ya, jadi jangan dekatkan dengan api karena bisa terbakar, nanti yang berisiko kita sendiri ya. Kemudian mempunyai titik didih yang lebih rendah daripada alkohol dengan C yang sama, merupakan zat yang beracun dan tidak reaktif. Ether ini juga suka dipakai sebagai anestesi. Kalau dulu kakak-kakaknya sebelum sistem blok, mereka menganestesi hewan percobaan itu dengan menggunakan ether. Dan Ibu juga kalau praktikum, kalau kalian nanti juga bisa ya perhatiin, kalau kita pakai ether pada saat praktikum, kok sore itu bawaannya lemes, bawaannya ngantuk aja. Nah itu karena pengaruh dari ether. Makanya praktikum jangan di ruang tertutup tadi. Di ruang tertutup. Makanya harus ruang terbuka biar semuanya menguap. Kita tidak terlalu banyak menghirupnya. Makanya kita berpanas-panas di kantin kita praktikum. Biar aja. Yang penting kita menjadi lebih selamat dibandingkan di ruang tertutup yang adem. Ya. Kemudian ether ini juga kalian tahu kan ether R1O, R2. Ether kalau ditambah air akan terjadi apa? Contoh ya. Sebenarnya kalau ini nggak pakai whiteboard nggak bisa ini. Karena reaksi-reaksi. Contohnya ya, nih ya. CH3, CH2O, CH2, CH3 apa nih? Dietil? Apa namanya? Ngantuk semua ini. Apa? Ada yang tahu? Apa? Dietil ether. Ya Allah. Ini pada belum makan ya, kok lemes banget. Nggak keburu, Ibu aja keburu makan tadi. Oke, dietil ether ditambah dengan H2O, kemudian dipanaskan, dididihkan ya sampai mendidih ya. Dipanaskan sampai mendidih ya. Apa yang terbentuk? Terbentuk apa? Nggak ada di situ. CH3, CH2O, H. Apa itu? Hah? Apa itu? CH3, CH2OH. Apa itu? Etanol. Metanol CH3OH. Oh, sebelah sana nggak kelihatan ya? Kasian. Jadi kalau seandainya dietil ether ditambah dengan air dan dididihkan, kemudian dicium baunya itu bau alkohol. Jadi ini nanti akan kita praktikumkan nih besok. Nanti kelas alfa dan kelas beta besok. Jadi tambahkan ether dan tambahkan air sama banyak. Kemudian pegang penjepit, ya, tabung reaksinya dipakai penjepit. Kemudian dipanaskan di api. Ingat, pemanasan jangan berdiri, tapi dimiringkan. Dengan digoyang-goyang seperti ini. Kenapa? Supaya apinya merata. Kalau seperti ini aja apinya satu. Ini akan terjadi muncrat. Akan kena kita. Dan usahakan kemiringan ini ke arah yang tidak ada orang. Jangan diarahin temennya. Ada temennya kemarin aku pinjam uang nih, gak dipinjemin. Awas lo besok. Praktikum diarahin ke temennya tadi. Kalau temennya ada apa-apa, ibu marahin tuh orang ya. Gak boleh seperti itu. Arahkan ke tempat yang lain. Dan juga digoyang gini. Agar apinya konstan, tidak
meledak langsung ya. Nah, itu stabil. Nanti setelah mendidih, kalian ambil, kalian ciumnya begini. Jangan langsung. Kalau alkoholnya belum jadi, yang kalian cium tadi eter. Eter tadi apa? Anestesi kan? Nanti sudah jadi ambil sambil gini. Belum ada bau, masih bau eter. Panaskan lagi. Sampai mendidih agak lama, kemudian baru cium. Untuk memastikan dia etanol atau bukan, kalian ambil nanti etanol, kalian cium etanol. Dibandingkan dengan bau ini, sama nggak? Seperti itu. Sini lihat, eter berisomer dengan alkohol. Jadi dia mempunyai rumus molekul yang sama, tapi rumus struktur yang berbeda. Kegunaan eter sebagai pelarut senyawa karbon. Jadi kayak plastik-plastik itu kalau ditetesin eter hancur aja langsung. Kemudian sebagai bahan disinfektan dan juga sebagai anestesi tadi. Ya. Jadi kalau nanti praktikum di lab pakai eter, siapa yang sudah buka ditutup lagi. Jangan sudah buka dia ngangain, itu sering banget. Ya, jadi di lab itu ada 3 botol biasanya. Ada botol coklat kaca. Botol coklat kaca ini adalah biasa senyawa-senyawa yang berbahaya. Yang asam kuat, basa kuat, ataupun yang mudah menguap. Botol coklat ini ada mulutnya. Jadi dipegang. Nih, ini ada tutupnya. Ada moncongnya. Jadi nggak perlu dibuka. Cukup moncongnya tadi ditungginya ya, dia gini, turunkan sampai dia akan menetes. Bu, saya perlunya 1 mili. Gimana saya mengukurnya? Bagaimana caranya? 1 mili adalah 20 tetes. Itu bukan yang kuantitatif ya. Kita secara umum. Kalau kuantitatif harus pakai alat ukur. Jadi kalau saya Bu, saya perlu 1 mili, berarti tetesin aja sekitar 20, tetes sudah stop. Karena berbahaya, kalau dibuka gitu uapnya, gasnya akan keluar, itu berbahaya untuk kita. Jadi tutup, udah taruh lagi. Itu yang botol kaca coklat. Ada lagi botol botol kaca putih. Botol kaca putih ini grade-nya agak turun dikit, tapi dia mudah menguap. Salah satu yang tadi ether. Ya, tutupnya bisa tutup biru, bisa juga tutup kaca. Dia mudah menguap. Jadi kalau sudah pakai, tutup lagi. Ya, jangan nggak ditutup karena tadi dia uapnya bisa menguap dan kalau ada api bisa terbakar. Ada juga zat yang di dalam botol plastik. Nah, kalau dalam botol plastik ini tidak masalah. Biasanya encer, ya sudah dibuat encer itu bisa dipakai. Biarpun dibuka juga nggak masalah. Yang berbahaya tadi yang kaca, hati-hati. Jangan. Terus satu lagi, di lab Ibu harap kalian tidak main-main. Karena resikonya besar. Ya. Dulu waktu Ibu zaman Ibu kuliah dulu, kalau dulu Ibu karena di MIPA kan boleh pakai celana jeans ya. Kalau celana jeans dulu kan tebal-tebal, nggak kayak sekarang tipis-tipis ya. Ada teman Ibu tuh iseng, lagi nih. Ambil asam superpekat pakai pipet tetes, atau pipet tetes yang kaca. Ini kan di ujungnya ini masih ada sisa tuh. Dia sengaja, kita aja nanti tesnya. Akhirnya apa? Celana jeans kita di belakang ini bolong semua. Itu jahilnya itu. Akhirnya celana jeans tidak kita bisa pakai lagi. Padahal jeans dulu tebal-tebal ya. Kalau sekarang kan banyak yang sudah tipis-tipis. Jadi hati-hati, jangan iseng di lab. Ya. Nanti temannya nanti akan berisiko dan juga bisa merugikan kita. Nah, ini tadi reaksi air dengan ether ya. Ini akan kita lakukan nanti. Kemudian yang keempat, aldehid. Berbau merangsang, C1 sampai C5 larut dalam air. Dia dapat mengadisi di sini untuk sintesis asam karboksilat. Ya, di sini akan terjadi suatu senyawa sianida. Nah, untuk praktikum nanti aldehid ini adalah contohnya glukosa. Glukosa kemudian diadisi ya
nanti pengadisinya ada macam-macam. Ini akan terbentuk suatu senyawa yang akan diadisi, nanti Ibu jelaskan lagi. Ada tolens, ada ini juga yang lain. Kemudian ada juga mereduksi. Mereduksi ini menggunakan tolens. Nah, tolens yang di sini sebenarnya bukan tolens sebenarnya. Yang di sini adalah menggunakan tolens yang berbentuk Ag amoniakal. Tolens yang sebenarnya adalah menggunakan naptoresorsinol. Tapi dari zaman kapan kita minta belikan naptoresorsinol tidak pernah dapat. Daripada kalian tidak tahu gimana hasil reduksi dari suatu senyawa aldehid, kita menggunakan Ag amoniakal. Jadi ada Ag amonia, Ag nitrat ditambah dengan amonia, kemudian ditambahkan dengan gugus aldehid. Misalnya dengan glukosa. Setelah itu dipanaskan, ya. Misalnya ini tabur reaksi, semuanya dimasukkan, kemudian masukkan tabur reaksi, dijepit, dipanaskan di api. Begitu dipanaskan di api, nanti di dinding kaca di dinding kaca dari tabur reaksi tersebut akan terbentuk cermin perak. Cermin perak ini kalau kalian lihat pernah kaca bayang, atau kaca bayang cermin. Nah, di belakang cermin itu kan biasanya ada lapisan ya. Ada lapisan kertas atau lapisan hitam. Nah, di belakang lapisan itu nanti ada lapisan perak. Nah, inilah cermin perak itu. Kemudian ada juga reaksi Pehling menggunakan CuO ya. Ini akan terbentuk endapan warna merah bata. Semuanya adalah formalin. Formalin sebagai pengawet preparat biologi. Harusnya, tapi dipakai untuk mengawetkan bahan makanan. Itu salahnya. Ibu pernah baca suatu artikel, kenapa masyarakat menggunakan formalin, bukan menggunakan pengawet yang lain. Pengawet lain berupa apa? Bisa dingin, bisa panas, bisa asin, bisa manis kan? Kalau produk ikan, dia pembekuannya harus dengan es. Karena kalau dengan panas jadi masak, rusak kan? Kalau asin jadi ikan asin, nggak seger lagi kan? Kalau dengan manis, ikan kok rasa manis apa ya? Jadi nggak bisa. Jadi terpaksa pakai es. Di situ dijelaskan di jurnal itu, kalau nelayan itu mau menangkap ikan, mereka harus menyiapkan batu es sekitar berapa kubik itu, mereka harus keluar uang sekitar 1,5 juta untuk beli batu es. Es batu yang membalokkan itu. Nah, udah. Kalau formalin, dia cukup keluar duit 200.000 untuk mengawetkan ikan. Jadi formalin tadi dimasukin dalam ember besar, kemudian ikan yang dapat dicelupkan ke dalam formalin, kemudian baru disimpan. Tapi resikonya kita konsumsi ikan tersebut, kita mengkonsumsi formalin. Usus kita kan jonjot ya, ya nggak? Karena ada formalin, nggak bisa jonjot lagi ya. Lama-lama, itulah akhirnya jadi CA pankreas lah, CA usus lah, itu. Ya, jadi caranya bagaimana untuk melihat apakah ikan tersebut diawetkan dengan formalin atau diawetkan dengan es? Bagaimana caranya? Warna apa? Hah? Mata ikan. Kenapa mata ikannya? Udah nggak segar. Ciri segarnya gimana? Berkilau. Coba gambarin deh berkilaunya itu gimana? Tapi kalau ikannya dibekukan lama, maka tidak akan bersinar. Kalau ikan yang baru ya bersinar, masih seger ya, sinar kilat-kilat dia. Apa cirinya? Jadi gini ya, kalian yang nggak pakai masker nih kenapa sih? Ya Allah, ibu yang ngomong aja pakai masker loh. Siapa tahu ibu bawa virus loh. Jangan jadi klaster Madang nanti ya. Ingat loh ibu, ini benar loh, habis makan pakai masker harus ngomong lagi. Jadi gimana caranya? Caranya adalah indikatornya satu.
Kalau belanja, tapi bukan di supermarket ya, di pasar tradisional. Dilihat ada lalat nggak hinggap. Lalat yang kecil gitu aja yang kotor itu tahu dia loh. Ini pakai formalin apa enggak? Dia kalau pakai formalin nggak mau dia hinggap. Lari dia, lari. Tapi kalau dia ngep, ya, udah belilah ikan itu. Dia pasti tidak diformalin. Ya, jadi pakai indikatornya lalat. Bila perlu dari rumah bawa lalat. Ya, nah disebarin. Ini pakai formalin apa enggak? Oke, selanjutnya formaldehid ini bahan bakar ya. Untuk pembuat damar buatan juga untuk pembuatan plastik. Kemudian etanol untuk bahan dasar untuk karet dan damar buatan juga zat warna. Kemudian asaldehid ini untuk bahan baku insektisida atau DDT. Keton. Keton ini berbau harum, memang benar ya. Salah satunya apa? Nih yang cewek-cewek suka pakai kutek. Aseton, itu apa? Untuk menghapus kutek. Ya, jadi pakai kutek biar kuteknya udah jelek, untuk dihapus pakai aston. Kalau zaman ibu dulu pakai tip X ya. Kalau kalian sekarang kan tip X-nya enak ya, udah langsung gitu. Kalau ibu dulu ada tinernya. Nah, tinernya itu pakai aseton. Sekarang nggak ada lagi kan tip X yang pakai tiner ya. Kalau dulu zaman ibu ada dua. Ada satu tiner, ada satu tip X-nya. Kalau tip X-nya ini kering dipakein tiner. Nah, tinernya itu adalah aston. Ya, kemudian titik didih keton lebih rendah daripada alkohol. Kelarutannya besar pada atom C yang kecil. Sama seperti aldehid, dia bisa mengalami adisi dan juga bisa mengalami reduksi. Contoh karbohidrat yang keton adalah fruktosa. Kalau yang aldehid adalah glukosa. Penggunaan keton ada kemudian contoh yang kedua adalah hormon perempuan, itu adalah progesteron, itu bentuknya keton. Yang keenam adalah asam karboksilat. Sifat asam karboksilat ini titik didihnya dan titik lelehnya relatif lebih tinggi, baunya merangsang, benar. Merupakan asam lama, iya. Atom H dari gugus karboksilat dapat digantikan dengan atom logam sehingga terbentuk suatu garam. Atom H dari gugus karboksilat dapat diganti suatu alkil sehingga terjadilah suatu ester atau disebut dengan reaksi esterifikasi. Jika direaksikan dengan P2O5 akan terbentuk suatu anhidrida dari asam karboksilat tersebut. Kegunaan asam karboksilat yang pertama adalah asam format. Ini untuk mengumpalkan lateks dan memusnahkan hama. Ya, asam format ini kalau istilah umum asam semut, atau kalau orang daerah Palembang, Sumatera Selatan apa namanya? Ini suka dilempar ke orang nanti jadi terbakar. Cukup parah. Nah, itu. Jadi adalah asam format atau asam semut. Itu adalah cukup parah kata orang Palembang. Jadi orang yang dari luar Palembang perlu tahu ya. Dulu kalau daerah Palembang ini sering berantem orang antar kampung. Jadi larutan itu dimasukin dalam plastik, nanti dilemparin ke musuhnya. Musuhnya nanti terbakar badannya karena asam format ini. Kemudian ada asam astat. Asam astat ini contohnya adalah cuka makan, cuka putih. Nah, kalau dibuka kan baunya asam ya. Nah, itu tuh sebenarnya hanya sekitar 2-10% saja kadarnya. Kalau kalian nanti praktikum, kalian menggunakan asam astat glasial 100%, baru dibuka aja badan kita semuanya bau. Sampai ke rumah masih bau asam astat. Makanya nanti kalau praktikum, kalian siapkanlah dalam tas kalian itu susu. Jadi sudah selesai praktikum, minumlah susu. Dan satu lagi, kalau mau praktikum jangan nggak makan. Karena berapa kali kejadian akhirnya pingsan. Dan mencium sekian banyak bau yang kencang-kencang baunya. Banyak yang pingsan. Ya, jadi sarapan dulu dan juga jangan lupa bawa susu. Nanti begitu selesai kita praktikum, kita minum susu. Kemudian yang ketiga adalah asam stearat untuk membuat lilin. Selanjutnya ester. Nah, ester ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Berbau harum buah-buahan dan juga banyak juga berbau juga yang lain ya. Biasanya ini berupa minyak yang tidak larut dalam air, tapi larut dalam bensin atau eter.
bersifat netral, dia tidak bisa bereaksi dengan logam Na dan PCl3. Kemudian dengan air, ester ini dapat terurai menjadi pembentuknya, menjadi asam karboksilat dan alkohol jika ditambahkan suatu asam atau suatu basa yang disebut dengan reaksi safonifikasi. Esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester, sedangkan penguraian ester disebut dengan safonifikasi. Kegunaan ester sebagai esens buatan, ya macam-macam. Kemudian amil astat, pelarut untuk damar, minyak lemak untuk membuat sabun, etilas sebagai pelarut cat atau perekat, lilin untuk membatik, dan lemak serta minyak. Jadi nanti kita praktikum itu ada 3 jenis ester. Ya. Ada asam salisilat, ada asam benzoat, ada asam astat. 3 ini. Ditambahkan asam pekat-pekat 2 tetes, kemudian dipanaskan. Nanti baru dicium baunya. Hasilnya akan beda-beda. Tolong nanti semua yang praktikum di luring dicium baunya. Itnya, KSP harus mencium seperti itu juga. Nanti ini ada tabur reaksi ya. Jadi ada tabur reaksi. Panaskan, kemudian cium. Senyawa apa ini? Asam karboksilat apa? Oh, asam astat. Tulis asam astat. Kemudian amida. Nanti nanya ya. Amida bersifat basah, dapat dipersabunkan ya jika dipanaskan dengan asam atau basa. Ini dapat direaksikan dengan asam nitrit akan menghasilkan asam karboksilat. Bisa juga direaksikan dengan zat pengikat air P2O5. Ini maka akan terbentuk suatu senyawa karbonitril. Nah, kegunaan amida ini salah satu contohnya adalah urium atau istilah secara umum adalah urea. Tahu urea? Itu pabrik yang dihasilkan pusri. Nah, itu urea. Ini terdapat dalam air seni sebagai hasil akhir dari metabolisme protein. Ya. Urea ini sebenarnya bukan senyawa yang tidak berbahaya ya. Ini berbahaya. Ini bisa menyebabkan pelemahan saraf dan bisa menyebabkan kepingsanan juga. Kalian tahu kalau kalian buang air kecil, kemudian dibiarkan, nggak usah disiram, dibiarkan 5 menit, akan tercium bau amonia. Kenapa? Karena gugus NH2 ini akan teruapkan menjadi bereaksi dengan udara yang hidrogen yang ada di udara, ini akan menjadi bentuk amonia NH3. Makanya baunya jadi pesing. Kemudian selanjutnya penggolongan keatin sebagai obat. Ada obat analgetik antipiretik. Dia menghilangkan atau mengurangi rasa sakit tanpa menghilangkan kesadaran ya, dan dapat menurunkan suhu tubuh jika kita demam. Di sini macam-macam ya, ada asetosal atau asam asetil salisilat, ada astalimilet, ada parastamol, ada sinkopen, ada neosinkopen, ada antipirin dan aminopirin ya. Semuanya ada sebagai analgesik. Yang sering kita pakai adalah paracetamol. Paracetamol biasanya dipakai kalau kita demam ya. Secara umum menghilangkan menurunkan demam. Sebenarnya paracetamol bukan hanya menurunkan demam, tapi dia bisa menghilangkan rasa sakit. Misalnya kita sakit gigi nih atau pusing, boleh dimakan paracetamol. Dia bukan hanya menurunkan panas tubuh. Ada golongan narkotika. Contohnya kodein. Hanya dipasarkan secara bebas di Australia. Kalau di sini harus resep dokter. Apa fungsinya ini? Ada yang tahu? Bisa nahan sakit. Tapi biasanya kodein ini adalah suatu efek yang memberikan, kalau saatnya kita nih lagi COVID gini ya, kan batuk-batuk terus kan. Nah, untuk menghilangi atau mengurangi batuk tadi itu bisa diberikan kodein, sehingga efek batuk dia tadi akan mereda. Biasanya
orang yang sudah mengalami pneumonia. Nah, itu akan diberi dengan kodein. Kemudian ada golongan silat. Ini golongan asam salisilat, asetosal ini terhambatnya pembentukan trombus pada pembuluh darah. Penghambatannya melalui tromboxan A2 dan prostaxilin memiliki efek berlawanan pada hemostatis. Kemudian bisa juga sebagai antiinflamasi. Dia menghambat aksi dan sintesis mediator peradangan lainnya. Kemudian aktivitas asetosal di sini yang ketiga bisa sebagai analgesik, efektif pada kasus-kasus di mana peradangannya telah menyebabkan sensitivitas reseptor rasa sakit yang tinggi sekali. Bisa juga sebagai antipiretik, merangsang hipotalamus dan menekan sistem prostata tidak kembali ke suhu yang adalah digas penghambatan dari elektrolit dari dalam tubuh. Sedangkan ginjal ini akan terjadi perubahan status natrium ya dan cairan untuk perubahan karena sulit